Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7. Ini adalah bab 6. Adapun subbab pembahasannya tentang bagian A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasan dalam video hari ini yang pertama adalah tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara, komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kesempatan pemuda di Jalan Penggansaan Timur, Jakarta membulatkan tuntutan pemuda, yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri tak dapat digantungkan kepada orang lain dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamirkan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Teks proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak. Hal ini teks proklamasi disusun secara singkat dan terdiri atas dua kalimat. Proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atau rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari negara lain. Nah, jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya teks proklamasi itu disusun dalam keadaan genting dan mendesak. Bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam, tapi teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri di atas dua alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi pada waktu itu. Nah, adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang pertama adalah dalam aspek hukum. Pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Yang kedua adalah dalam aspek historis. Nah, dalam aspek historis, proklamasi menjadi titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia dan titik awal sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Sedangkan yang selanjutnya adalah dalam aspek sosiologis, bahwasanya proklamasi merupakan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang selanjutnya dalam aspek kultural. Nah, proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Yang selanjutnya adalah dalam aspek politis. Nah, dalam aspek politis, proklamasi
yaitu bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain di dunia, ya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah dalam aspek spiritual, bahwasanya proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Yang kedua adalah pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua kan itu tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pengertian dari daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu yang pertama adalah pemerintahan Aceh, yang kedua adalah daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta, yang ketiga adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang keempat adalah provinsi Papua, yang kelima adalah provinsi Papua Barat. Nah, pemberian ekonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui yaitu melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di pemerintahan pusat. Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditunjukkan untuk menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah, seperti pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di daerah tersebut mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya, serta kejelasan prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut, serta adanya saluran keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.